Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang basis data. Salah satu tujuan penggunaan komputer adalah sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan data. Pada awal tahun 1960, Charles Babbage di perusahaan General Electric merancang DBMS, generasi pertama yang disebut penyimpanan data terintegrasi atau Integrated Data Store. Pada akhir tahun 1960-an, IBM mengembangkan sistem manajemen informasi atau Informasi Manajemen Sistem (DBMS). IMS dibentuk dari representasi data pada kerangka kerja yang disebut model data hierarki. Manfaat dengan adanya sistem basis data melalui penyimpanan digital yaitu: 1. Efisiensi ruang penyimpanan. 2. Kecepatan dan kemudahan atau speed. 3. Ketersediaan atau availability. 4. Kelengkapan. 5. Security. 6. Kebersamaan pemakaian atau shareability. Contoh DBMS yaitu 1. MS SQL Server, 2. Oracle, 3. MC Access, 4. MSU SQL, 5. PostgreSQL. Penggunaan database yaitu 1. DBA atau Database Administrator, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap mengolah basis data, mendefinisikan pola basis data, mendefinisikan struktur penyimpanan dan metode akses, memberikan kekuatan pada user untuk mengakses data, memantau kinerja sistem, menentukan keamanan data, merencanakan backup dan recovery. 2. Pemrograman yaitu orang yang membuat dan menghubungkannya dengan database. 3. Penggunaan aplikasi yaitu orang yang dapat memberikan perintah tambahan pada basis data. 4. Penggunaan akhir yaitu orang yang hanya dapat menggunakan hasil aplikasi. Apa itu basis data? Basis data dapat diartikan sebagai markas atau gudang di mana tempat berkumpul. Apa pengertian data? Sesuatu yang diketahui sumber dan faktanya dan dapat disimpan maknanya, yang mewakili suatu objek seperti dosen, mahasiswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, dan sebagainya. Basis data adalah suatu kumpulan data yang disimpan di dalam sebuah komputer yang tersusun secara sistematis dan dapat diperiksa atau diambil, diolah serta dimanipulasi dengan menggunakan perangkat komputer. 6 operasi dasar basis data yaitu: yang pertama, pembuatan basis data baru atau create database yang identik dengan pembuatan lemari arsip yang baru. Yang kedua, penghapusan basis data atau drop database
yang identik dengan perusakan lemari arsip sekaligus beserta isinya jika ada. Yang ketiga, pembuatan file atau tabel baru ke suatu basis data atau create table yang identik dengan penambahan map arsip baru ke sebuah lemari arsip yang telah ada. Yang keempat, penghapusan file atau tabel dari suatu basis data atau drop table yang identik dengan perusakan map arsip lama yang ada di sebuah lemari arsip. Yang kelima, penambahan atau pengisian data baru ke sebuah file atau tabel di sebuah basis data atau insert yang identik dengan penambahan lembaran arsip ke sebuah map arsip. Yang terakhir, pengambilan data dari sebuah file atau table atau retrieve atau search yang identik dengan pencarian lembaran arsip dari sebuah map arsipan. Basis data itu ada di mana saja, yang termasuk di ATM, telepon genggam, sosmed. Lah contoh aplikasi basis data dalam komputasi industri saat ini. Yang pertama, ekspedisi, pemesanan tiket online, tiket pesawat terbang. Yang kedua, universitas atau sistem pendaftaran mahasiswa baru, sistem pelaporan nilai ujian atau tes. Yang ketiga, toko atau retail, pengelolaan stok barang dan pelaporan hasil penjualan. Yang keempat, e-commerce. E-commerce menggunakan basis data untuk berbagai kebutuhan transaksional sehari-hari. Dalam sehari, situs e-commerce bisa memiliki jumlah transaksi database yang sangat banyak. Yang kelima, perusahaan, pengelolaan data karyawan, pengajian, arsip. Keenam, telekomunikasi, sistem pengelolaan transaksi komunikasi, sistem pelaporan transaksional. Yang ketujuh, perpajakan, sistem pengelolaan laporan pajak atau sistem pelaporan pajak. Demikianlah hasil materi dari basis data. Kemudian kita mari lanjut ke materi RD. Oke, kita kenali dulu apa itu ERD. Entitas Relationship Diagram atau ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Yang pertama ada entitas atau entity. Entitas adalah objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya dalam dunianya. Contohnya ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, ruangan. Entitas memiliki bentuk persegi panjang. Atribut adalah karakteristik dari entitas atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relationship tersebut. 3. Relasi atau relationship. Relasi adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entiti. Yang keempat ada garis. Garis yang menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan antar entitas. Ada beberapa kardinalitas ERD, yaitu yang pertama, satu hubungan satu ke satu atau one to one, contoh mahasiswa dan dengan dosen PA. Satu mahasiswa hanya boleh mempunyai satu dosen PA. Yang kedua, hubungan satu ke banyak, one to many, contoh orang tua dengan anak satu. Orang tua boleh memiliki banyak anak. Hubungan banyak ke satu, many to one, contoh anak dengan orang tua. Sejumlah anak hanya bisa memiliki satu orang tua. Hubungan banyak ke banyak, many to many, contoh mata kuliah dengan mahasiswa. Banyak mata kuliah dapat memiliki banyak mahasiswa. Dalam membuat ERD, ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Selain itu, kita juga dituntut untuk lebih teliti dalam menentukan entiti, relasi, dan atribut. Untuk itu, lihat beberapa langkah berikut agar kita bisa membuat ERD dengan baik. Yang pertama, menentukan entiti atau entitas. Yang kedua, menentukan relasi. Yang ketiga, gambar ERD sementara. Yang keempat, isi kardinalitas. Yang kelima, tentukan primary key atau kunci utama. Yang keenam, gambar ERD berdasarkan primary key. Yang ketujuh, menentukan atribut. Yang kedelapan, pemetaan atribut. Yang kesembilan, gambar ERD dengan atribut. Dan yang terakhir adalah periksa hasilnya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi ERD. Jadi di sini ada contoh ERD rumah sakit. Jadi di sini ada beberapa entitas,
relasi dan atribut. Jadi di sini ada entitas pasien, ada admin rumah sakit, dokter, obat, dan transaksi. Kemudian saling berelasi dari pasien direkam medis masuk ke admin rumah sakit. Kemudian dari admin rumah sakit direkam medik lagi ke mencari banyak dokter. Setelah itu dokter memberikan resep. Kemudian didapatkanlah obatnya. Kemudian pasien melakukan transaksi. Kemudian kita ke tabel relasinya. Dari pasien, ID pasien sebagai primary key menuju ke ID dokter sebagai foreign key. Kemudian dari nomor rekam medik primary key menuju ke ID dokter primary key. Kemudian dari dokter memberikan obat ke ID obat sebagai primary key. Kemudian dari ID obat primary key menuju ke ID transaksi. Pasienlah kemudian melakukan transaksi. Jadi semua entitas saling berelasi dengan ditunjukkannya dari tabel relasi, di mana di setiap entitas memiliki primary key ataupun foreign key. Jadi di sini sangat jelas bagaimana alurnya dari pasien, admin rumah sakit, kemudian dokter, obat, dan sampai melakukan transaksi. Demikianlah materi dari ERD. Kemudian mari kita lanjut ke materi DDL DMP. Nah, langsung saja kita praktekkan menggunakan laptop. Yang pertama kita harus membutuhkan yang namanya aplikasi XAMPP. Nah, berikut aplikasi XAMPP bisa di-download di Google maupun Mozilla. Kemudian kita membutuhkan lagi yang namanya CMD. CMD ini bisa kita dapatkan di laptop kita masing-masing. Nah, untuk memulai membuat database pada CMD, ada langkah-langkah yang harus kita ikuti terlebih dahulu. Yang pertama, XAMPP-nya itu harus kita hidupkan dulu Apache-nya dengan mengklik tombol start dan pastikan di status change-nya detect sudah berjalan. Nah, kemudian MySQL-nya kita start juga dan pastikan status check detect in running. Aplikasi tersebut berjalan. Nah, sekarang kita menuju ke CMD-nya. Nah, di sini kita masuk dulu ke perintah untuk masuk ke dalam database, yaitu dengan cara cd tadi, kemudian XAMPP garing MySQL garing bin garing MySQL min urut. Kemudian kita enterkan saja. Nah, sekarang dia sudah masuk ke dalam database-nya, yaitu pastikan dia sudah MariaDB. Nah, sekarang kita akan membuat database dengan cara menggunakan perintah create. Create ini menciptakan atau membuat tabel ataupun indeks. Nah, ini termasuk ke dalam kelompok DDL. Create database. Kita sekarang mau contohnya buat dev store. Nah, kemudian kita masukkan use dev store. Enter. Nah, maka database-nya sudah berhasil kita buat. Nah, di dalam database dev store ini saya akan membuat yang namanya tabel. Di sini saya akan membuat tabel dengan menggunakan yang namanya perintah create table juga, yang termasuk ke dalam kelompok DML. Nah, di sini saya buat dengan create table barang. Nah, di dalam dev store ini saya buat namanya table barang. Kemudian kita masukkan field yang ada di dalamnya, yaitu di sini ada kode barang, karakter 10, nama barang, varchar 20, 10, 20, kemudian harga barang integer, kemudian lanjut ke jumlah integer. Nah, kemudian kita enterkan. Nah, sudah berhasil. Nah, di sini saya contohnya kita lupa gitu untuk membuat primary key-nya. Jadi nggak perlu lagi kita buat ulang dengan cara menggunakan yang namanya perintah alter. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Di sini
key-nya nggak ada primary key-nya. Nah, saya akan membuat primary key-nya itu di kode barang. Kan kita nggak mungkin tuh kalau mau buat lagi seperti create table lagi itu lama. Jadi kita menggunakan yang namanya perintah alter, yaitu mengubah struktur tabel ini termasuk ke dalam kelompok DDL. Nah, kita buat sekarang alter tabel barang add primary key. Nah, yang ingin saya primary key itu kode barang. Nah, kemudian kita enter. Nah, sekarang udah jadi primary key. Untuk mastiin udah jadi dengan cara kita deskripsikannya, dex barang. Nah, udah jadi kode barang sudah menjadi primary key. Nah, kalau kita paham semua perintah-perintah dasar, mudah untuk membuat database. Nah, sekarang saya ingin memasukkan nama-namanya, yaitu kode barangnya, nama barangnya apa, harga berapa, dan ininya berapa jumlahnya dengan menggunakan yang namanya perintah insert. Insert yang termasuk ke dalam kelompok DML. Insert itu menambah baris baru ke dalam tabel atau bisa menambahkan yang namanya nama-nama, yaitu dengan insert into. Nah, di sini udah saya langsung buat untuk mempercepat. Nah, insert into barang values B001 sandal 35.000 dan jumlahnya 5. Nah, di sini saya membuat contohnya itu membuat ada 6. Barang. Bisa ditambahkan ataupun lebih kurang, itu tergantung dari teman-teman semua. Nah, kemudian kita enter. Nah, maka udah jadi tuh nama-nama barangnya. Nah, dengan yang kemudian kita tampilkan dengan menggunakan perintah select from, yaitu memilih atau mengambil data dari satu tabel atau lebih. Nah, udah masuk sekarang yang namanya yang kita masukkan menggunakan insert into, kemudian kita tampilkan dengan select from. Maka nama kode barang, nama barang, harga barang, jumlahnya sudah masuk. Di sini ada 6 jumlah barang, ada 6 barang yang ada di dalam. Nah, kemudian kita menggunakan perintah update yang termasuk ke dalam kelompok DML, yaitu mengubah isi data dari suatu baris pada tabel. Di sini saya akan mengubah harga barang menjadi yang harga barangnya itu 100.000 menjadi 99.900 dengan menggunakan perintah update. Nah, harga barang kita cari yang mana, yang 100.000. Kemudian kita enterkan saja. Nah, sekarang enter. Nah, sekarang sudah berhasil diubah dengan cara kita lihat kembali select from, menggunakan select from barang. Nah, sekarang udah jadi tuh yang namanya, yang tadi awalnya 100.000 sekarang menjadi 99.900. Jadi nggak perlu mengubah lagi dari awal, nggak perlu lagi menggunakan insert into, tinggal menggunakan perintah update. Nah, di sini saya akan membuat alter juga lagi, yaitu alter tabel barang change jumlah. Jadi jumlah ini yang awalnya jumlah, kita akan mengubahnya menjadi stok. Jangan lupa tipe datanya, yaitu integer. Nah, sekarang kita cek
dengan menggunakan select from kembali. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah sudah berubah menjadi stok. Nah, dengan menggunakan yang namanya perintah alter. Nah, sekarang kita lanjut. Select. Sekarang kita mau menampilkan kode barang yang khusus saja yang mau kita tampilkan dengan cara select, menggunakan perintah select yang termasuk ke dalam kelompok DML, yaitu memilih atau mengambil dari satu tabel atau lebih. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya kode barang, nama barang, harga barang saja. Jadi stok nggak masuk tuh. Nah, sekarang udah nampil. Mudah sekali dengan cara menggunakan perintah select. Nah, sekarang saya ingin menampilkan lagi. Di sini saya akan menampilkan nama barang sandal saja dengan menggunakan perintah select. Nah, select termasuk ke dalam kelompok DML, yaitu memilih atau mengambil dari satu tabel ke atau lebih. Nah, di sini select kode barang, nama barang, harga barang, from barang, where nama barang, sandal. Kemudian kita enter. Nah, udah muncul sekarang namanya, nama barangnya sandal saja. Nah, kemudian kita select from barang order. Kemudian kita buat dengan secara ascending, select from barang order by nama barang ascending. Jadi namanya itu akan berurutan dari abjad sesuai ABCD, berurutan dari B, C, K, S, T. Jadi dia secara ascending. Nah, kemudian kita lanjut ke kita select from lagi barang, kemudian where, select from barang, where nama barang, like. Jadi kita akan menampilkan yang huruf B nya saja, B persen. Kita tutup, kemudian kita enter kan. Nah, yang menampilkan khusus huruf B nya saja, yaitu baju dan buku. Kemudian kita dex barang dulu. Nah, sini. Jadi kita mau melanjutkan ke di sini kita akan menggunakan yang namanya perintah rename. Nah, jadi yang tadinya barang mau kita rename menjadi barang store. Nah, sekarang udah kita ubah namanya tabel tadi, yang tadinya awalnya tabel barang sekarang menjadi tabel barang store. Nah, kita dex barang store baru bisa, dex barang saja tidak bisa karena udah kita ubah menjadi barang store. Nah, dan nampilkan. Kemudian kita select from dep barang store, barang underscore store. Jangan lupa ya, ini
Kalau misalnya di database itu nggak ada yang namanya spasi, jadi dengan menggunakan yang namanya garis bawah. Nah, sekarang saya mau menggunakan perintah delete. Saya akan menghapus di sini saya akan menghapus kode barang B002 dengan menggunakan perintah delete yang termasuk ke dalam DML. Nah, caranya dengan kita ketikkan dulu delete from barang store ke where B002, kode barang B002 ya. Kemudian kita enterkan. Nah, sekarang yang B002 sudah terhapus dengan cara select from lagi barang store. Nah, B002 nya udah terhapus. Nah, sekarang saya ingin menghapus database. Nah, ini sangat penting rekan-rekan, teman-teman, karena misalnya kita mau buat database kembali, database tersebut lagi dengan nama barang ataupun dev store, itu nggak bakal bisa kalau nggak kita drop. Nah, maka kita drop ke sini semua, maka database yang kita buat tadi telah terhapus. Demikianlah video presentasi dari kami. Lebih kurangnya